peserta didik untuk membantu peserta didik untuk memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya agar dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Dan fungsi-fungsinya tadi fungsi-fungsi bimbingan konseling tadi yang sudah saya sebutkan. Di mana tadi? Udah hilang. Bentar, Bu. Sudah hilang. Ada Franz? Ya, kamu log out tadi ya, Franz? Iya, Bu. Maaf, Bu. Baik, silakan lanjutkan. Oke, saya lanjutkan atau saya ulang kembali. Fungsi bimbingan konseling tadi sudah saya jelaskan bahwa serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan oleh tenaga ahli kepada individu melalui tatap muka dan memberikan tambahan pengetahuan kepada peserta didik. Dan fungsi bimbingan konseling ini seperti satu pemberian pemahaman, pemberian fasilitas, penyesuaian, penyaluran, adaptasi, pencegahan atau preventif, perbaikan, penyembuhan atau kuratif. Baik, kemudian masing-masing fungsi bimbingan konselingnya bisa diberi contoh konkret. Ya, contoh sederhananya saja, setiap item itu bisa, Franz? Saya coba, Bu. Contoh daripada fungsi bimbingan konseling ini pada fungsi pemahaman, di mana kita bisa memberikan pemahaman, contohnya pemahaman agar siswa dapat memahami keadaan diri dan lingkungannya di sekitar. Itu saja, bukan tidak terlalu. Betul ya, bahwa bagaimana siswa bisa memahami diri, ya, misalnya apakah saya bisa belajar matematik dengan baik, belajar bahasa Inggris, bahasa asing dengan baik, ya, memiliki kemampuan berhitung dengan baik dan lain sebagainya. Di samping itu, pemahaman yang lebih luas yang dimaksud dalam hal ini adalah bisa mencakup informasi-informasi yang dibutuhkan seorang siswa. Misalnya, ada anak SMP yang ingin melanjutkan studi. Apakah saya mau SMA, apakah saya mungkin SMK, atau mungkin saya tidak perlu melanjut studi, ya. Lebih bagus saya mengikuti kostum, mengikuti praktik, ya, karena saya ingin bekerja. Nah, informasi yang seperti itu juga bagian dari fungsi pemahaman. Salah satunya dari fungsi bimbingan dan konseling.
Oke, lalu yang kedua, fungsi pencegahan tadi apa? Franz, contohnya? Pencegahan. Contohnya bagaimana ini? Beri contoh sederhana saja. Ayo, ayo, coba dirangkai kalimatnya. Contohnya Bu, di mana ketika seorang siswa yang sering bolos maka tugas BK tugas guru BK membuat kebijakan agar siswa tidak bolos lagi di sekolah. Bagian dari pencegahan sekaligus pengentasan permasalahan ya, contoh barusan. Kalau Ya, ada Bu. siswa Ya, yang Bu. bolos, seyogianya pihak sekolah menyelesaikan permasalahan bolos tersebut ya dengan membuat aturan atau kebijakan. Tidak hanya bagi mereka pelaku bolos, tetapi juga mengantisipasi perilaku-perilaku yang lain sehingga siswanya tidak bolos ya. Keempat, pemeliharaan ya, pemeliharaan dan pengembangan. Ini contohnya seperti apa, Franz? Fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Contohnya seperti apa? Em, Menurut saya, Bu, fungsi pemeliharaan dan pengembangan ini akan menghasilkan terpeliharanya dan mengembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantap, dan berkelanjutan. Contohnya apa? Contoh konkret pengembangannya seperti apa? Sudah betul Em, penjelasannya. Contohnya apa, Bu? Seperti Contohnya Bu, agar siswa tersebut dengan dia sudah memiliki potensi tadi, maka di dalam kelas dia bisa eh, bisa mengembangkan potensinya di dalam kelas ataupun bisa bentar Bu. Contoh potensi itu apa, Franz? Satu saja. Sebut contoh potensi yang bisa saja muncul dalam diri siswa. Satu saja. Potensi itu seperti berani dan cerdas dalam belajar. Oke. Berani, cerdas. Cerdas Ya, itu luas, banyak jenisnya. Bu. Satu Iya, saja Bu. jenis kecerdasan yang sudah pernah kamu lihat ada pada siswa. Saya belum tahu Bu karena saya masih belum mengajar di kelas. Jadi saya belum ada pengalaman untuk mencari tahu bagaimana karakter anak dalam mengetahui kecerdasannya, Bu. Oke. Kalau kamu belum tahu, maka pertanyaannya saya balik. Franz sendiri merasa cerdas atau tidak? Cerdas, Bu. Cerdas dalam hal apa? Tentu kamu tidak bisa cerdas Eh, semuanya ya. Kamu tidak akan bisa bahasa saya Inggris, cerdas, bahasa Bu. Arab, bahasa Jepang. Kan tidak semua kamu cerdas berbagai hal Iya, Bu. itu kan. Nah, ini yang saya maksud tadi, cerdas dalam bidang apa, dalam hal apa. Eh, saya Bu cerdasnya bisa memahami diri dan eh, bisa mudah beranggap positif atau aduh. Ini jauh ya, membuat rumit ya. Mungkin paling gampang ini Iya, ya. Cerdas identik dengan minat, bakat, hobi.
Kamu bisanya apa, Franz, selama ini? Apa Bu? Bisa berenang, bisa Nah, bisa ini sedikit bahasa Inggris Bu. yang saya tunggu jawabannya dari tadi, bahwa fungsi daripada pemeliharaan dan pengembangan yang dimaksud di sana adalah melihat kondisi potensinya si siswa, kira-kira apa yang sudah ada di dalam dirinya, kemudian bagaimana mengembangkan potensi yang sudah ada itu. Ya, Franz. Jadi kalau berenang misalnya Ya Bu. selama ini, maka hal itu bisa dijadikan sebagai potensi yang diasah, dikembangkan. Ada yang senang hobi masak-masak, masak kue, Iya menjahit, Bu. melukis, bernyanyi. Nah, potensi itu yang diintip oleh guru BK. Ya, siswanya ini bisa dikembangkan. Kegiatan-kegiatan seperti itu yang perlu dibekali, ya, pengembangan diri kalau dalam sekolah ya biasanya, atau kegiatan ekstra kurikuler. Kurikulum. Nah, kemudian ada lagi advokasi. Advokasi membantu peserta didik memperoleh haknya, ya, atau kepentingan mendapatkan perhatian dari orang tua, tenaga ahli. Tapi minimal 4 ini tadi, saudara: pemahaman diri, pencegahan, pengentasan, dan pemeliharaan. Ya, minimal 4 fungsi bimbingan konseling ini selalu diulas oleh para tokoh-tokoh BK, guru-guru besar BK. Ya, mungkin kalian mendapatkan berbagai referensi literatur, ya, teori. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Seperti tadi ya, bidang bimbingan konseling ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6. Nah, kita ikuti yang mana, Bu? Kita perlu tahu Enam. semuanya. Kenapa? Kalau boleh yang paling update, terbaru, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Ya, tapi minimal 4 fungsi bimbingan konseling tadi selalu diulas oleh para tokoh guru besar bimbingan konseling. Nah, jadi seperti itu. Oke, baru kita lanjutkan kembali. Setelah fungsi ada istilah prinsip dan asas bimbingan konseling. Prinsip dan asas bimbingan konseling. Siapa yang mau merespon, memberi penjelasan berkaitan dengan prinsip dan asas BK? Ada? Tidak ada yang mau tekan bel? Ayo. Bagi yang baru join, tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa yang menanggapi mendapatkan nilai plus, ya, A malam ini. Ayo, tadi berebutan, sekarang tidak ada. Rena Bu. Siapa yang mau mencoba? Ayo. Ada prinsip dan asas BK. Ada? Tidak ada yang mau mencoba? Ayo, ayo. Halo, tidak ada yang mau mencoba? Oke, lewat ya. Oke. Jenis layanan bimbingan konseling. Kita skip dulu bagian C-nya. Ini belum. Ini masih belum ya. Nah,
Untuk jenis layanan bimbingan konseling, siapa yang mau menjelaskannya bagi kita? Ada? Kalau yang sudah menjawab, Ibu. Kalau yang sudah menjawab, ditahan dulu ya. Yang belum, itu yang diutamakan. Baik, Ibu. Ada? Siapa yang mau mencoba menjawab bagian jenis layanan bimbingan konseling? Ada? Saya Ibu. Marta, Saya, Ibu. silakan Marta. Marta, Jelaskan Marta. dulu, kemudian bagaimana jenis layanan BK itu. Silakan. Baik, yang pertama kita tahu dulu apa itu layanan bimbingan konseling. Menurut saya layanan bimbingan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk memahami diri sendiri. Nah, jenis-jenis layanan bimbingan konseling ada 5, yaitu yang pertama layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, keempat layanan penguasaan konteks, dan yang terakhir layanan konseling perorangan. Kita bahas pertama layanan orientasi. Yang dimaksud dalam layanan orientasi yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari. Nah, layanan yang dimaksud dengan layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik. Maaf, Ibu. Yang Ada artis kedua, mendadak. Oke, lanjut. Yang kedua, layanan informasi. Nah, yang dimaksud dalam layanan informasi yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memahami dan menerima berbagai informasi seperti informasi belajar, pergaulan, karir, pendidikan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Yang dimaksud dengan layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, kegiatan magang, jurusan, program latihan, dan lain-lain. Nah, yang layanan keempat, layanan penguasaan konteks. Yang dimaksud dalam layanan penguasaan konteks ini yaitu merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan. Nah, yang terakhir layanan konseling perorangan. Yang dimaksud dalam layanan konseling perorangan ini yaitu layanan yang mendapatkan layanan konseling tatap muka. Baik Ibu sekian, terima kasih. Oke, Marta, bukan layanan penguasaan konteks, konten. Ya, kalau konteks Ya, nanti itu Ibu. tempat. Nah, Iya Ibu, kemudian diralat dan diingat ya. Lalu, apakah hanya 5 jenis layanan, teman-teman? 12, Ibu. Berapa? 12. 12 Marta. 10, Ibu. 10. 10, Ibu, 12. 10. 12 pula. Sebentar lagi 20. Berapa yang benar? ada 10 layanan. 10, Ibu, 10. Masih kurang ya, Marta? Kamu bisa benerin? Bisa Ibu. Oke, tambahkan yang belum. Ya, baik layanan ke-6 yaitu layanan bimbingan kelompok. Yang dengan layanan bimbingan kelompok yaitu layanan konseling dalam rangka membantu sejumlah siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber yang berguna
untuk menunjang kehidupannya. Layanan ketujuh, layanan konseling kelompok. Yang dimaksud dengan layanan konseling kelompok yaitu layanan bimbingan konseling dalam rangka membantu siswa secara bersama-sama membahas dan mengentaskan masalah yang dialami masing-masing anggota kelompok guna mengentaskan masalah siswa dengan bantuan konselor sehingga memperoleh jalan keluar atau solusi. Nah, layanan yang ke-8 yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah sebagai proses penyediaan bantuan teknik untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membat. Baik, Ibu, maaf keluar. Saya lanjutkan layanan yang ke-8 yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi yaitu sebagai proses penyediaan bantuan teknik untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah yang merupakan layanan yang berlangsung ditunjukkan kepada klien, tetapi secara tidak langsung kepada klien. Nah, yang layanan ke-9 yaitu layanan mediasi. Yang dimaksud dengan layanan mediasi ini yaitu kegiatan yang mengantarai atau menghubungkan dua hal yang semula terpisah, menjalin hubungan antara dua kondisi yang berbeda, serta mengadakan kontak sehingga dua yang semula tidak sama menjadi saling terkait. Nah, yang layanan terakhir yaitu layanan advokasi. Yang dimaksud dalam layanan advokasi ini yaitu layanan yang membantu agar hak-hak, keberadaan, kehidupan, dan perkembangan individual yang bersangkutan kembali diperoleh setelah hak-hak tersebut selama ini dirampas, dihalangi, dan dibatasi. Baik, Ibu, sekian. Terima kasih. Oke, baik. Sudah lengkap 10? Sudah, Ibu. Ya, jadi jangan ketinggalan. Ingat bahwa jenis layanan itu ada 10. Ya, bidang pelayanannya ada 6. Ya. Kemudian tadi fungsi bimbingan dan konseling ada 4. Dan merujuk pada berbagai teori lain tentu ada variasi, ada yang 5, ada yang 6, tapi pada umumnya 4. 10 jenis layanan ini menjadi modal awal bagi kita dalam melakukan kegiatan layanan bimbingan konseling. Oleh sebab itu jangan lupa ya. Pelayanan masuk ke jenis layanan masuk ke fungsi bimbingan konseling. Jangan tertukar-tukar ya. Bahaya kalau tertukar-tukar. Ya, nanti suaminya siapa, istrinya siapa, bahaya kan? Nah, jenis layanan juga demikian. Kalau jenis layanan 10, maka saudara sebutkan 10. Ya, bukan 12, apalagi 20. 20. Belum nambah kan? Belum, Bu. Oke. Diingat. Kita lanjut. Baik. Lanjut, Ibu. Berikutnya. Untuk kegiatan pendukung. Pada kegiatan layanan BK, ada yang disebut sebagai kegiatan pendukung. Siapa? Saya, Bu. Ajasman, silakan. Ajasman. Baik, yang dimaksud dengan kegiatan pendukung layanan konseling itu adalah usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik atau klien dan keterangan tentang lingkungannya, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun di lingkungan sekitarnya. Nah, ada beberapa kegiatan pendukung dari konseling itu ya. Yang pertama, aplikasi instrumentasi bimbingan konseling yang dimaksud untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang klien
memahami peserta didik dengan segala karakteristiknya dan karakteristik lingkungannya. Yang kedua, himpunan data. Maksudnya menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan perkembangan peserta didik. Seterusnya, kunjungan rumah. Maksudnya mengunjungi rumah siswa untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Seterusnya, alih tangan kasus. Yang dimaksud memindahkan penanganan kasus ke pihak yang lebih kompeten. Kemudian konferensi kasus, dan ada beberapa tekniknya yaitu yang pertama kelompok informal, pendekatan normatif, dan pembicaraan terfokus. Dan yang terakhir, tampilan kepustakaan yang dimaksud menyediakan berbagai bahan kepustakaan untuk digunakan peserta didik. Terima kasih. Ya, bagaimana yang lain? Apakah sudah betul? Jawabannya dari Saudara Ajasman. Betul, Bu. Jadi ada berapa? Ada 6, Eh, Bu. 6. Ada Yang 6, Bu. pertama, Aplikasi instrumentasi. aplikasi instrumentasi. Kita sudah Himpunan data. pernah mengalaminya, Sudah, melakukannya. Bu. Aplikasi Sudah, Bu. instrumentasi di mana Ajas? Di kelas. Mata kuliah apa Ajas? Dasar BK, Ibu. Dengan siapa mata kuliahnya? Aplikasi instrumentasi ini sudah pernah dipelajari? Dengan Sama Pak Andrian. Bapak Andrian, contoh aplikasi instrumentasi sudah pernah lihat? Belum. Ya, belum. Di sana ada tes dan non-tes. Sekali lagi, aplikasi instrumentasi bisa berupa tes, alat tes, kemudian bisa juga berupa non-tes. Yang non-tes ini, saudara, misalnya observasi, ya, namanya aja non-tes, bukan alat, tapi alatnya dalam hal ini pengamatan, mengamati, observasi, ya, wawancara. Tapi kalau yang tes termasuk angket, ya, kuesioner. Kalau saudara pernah diberi tugas, silakan mengisi angket berikut. Nah, ada beberapa halaman ini sampai saudara jenuh. Nah, ini contoh-contoh tes. Tapi kalau misalnya saudara ditugaskan mengamati, ya, 15 sampai 30 menit siswa di dalam kelas, lalu mengamati siswa yang ada di luar kelas, mengamati siswa yang ada di ruangan BK, maka itu bagian dari non-tes. Paham? Paham? Paham, Ibu. Ya. Paham, Saya Ibu. harap Bu. saudara tidak hanya sekarang mengingatnya, tetapi juga ketika ditanya ke depan contoh aplikasi instrumentasi yang tes apa, yang non-tes apa, saudara harus bisa membedakan. Lalu yang kedua, himpunan data. Nah, himpunan data, ya, tujuannya untuk apa? Untuk bisa mengumpulkan, ya, mengkolektif kira-kira siswa kelas 1 ini nilainya di atas rata-rata kah, di bawah rata-rata kah, ya, sehingga layak naik kelas atau bagaimana, ya. Konferensi kasus, ya, kenapa dibutuhkan konferensi kasus? Karena permasalahannya sudah lebih kompleks, tidak hanya guru, orang tua, tetapi ada pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus yang dibahas. Kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, alih tangan kasus. Ya, jadi saudara harus bisa menguasainya dengan baik bila ingin disebut sebagai guru BK. Ya, baik. Kita lanjutkan. Yang berikut tadi apa? Setelah jenis layanan, kegiatan pendukung, format kegiatan. Siapa yang ingin? Saya, Ibu. Gresela.
Saya Ibu, iya Ibu. Ya, silakan. Gresela, format kegiatan layanan BK seperti apa? Ibu, sebentar Ibu ya. Izin dulu saya sebentar. Ica gak free lah. Hei, Ica. Yang berisik kalian. Tunggu lagi belajar kakak. Hush, yang berisik kalian. Baik, saya akan menjawab format kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada 6 yang menjadi format kegiatan bimbingan dan konseling. Yaitu yang mana di sini kita melakukan kegiatan bimbingan dan konseling melayani satu orang klien saja, dan kita membantu untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh klien tersebut. Kedua, format kelompok, yang mana di sini kita melakukan kegiatan bimbingan dan konseling berdasarkan kelompok, yang mana siswa mengalami permasalahan yang sama sehingga kita menyelesaikannya berdasarkan kita menyelesaikannya dalam satu kelompok. Selanjutnya format klasikal, yang mana di sini kita melakukan kegiatan bimbingan dan konseling di dalam kelas. Selanjutnya ada format lapangan. Nah, yang mana di sini kita menyelesaikan, kita melaksanakan kegiatan bimbingan konseling ini tidak hanya di dalam kelas saja, akan tetapi kita juga bisa melakukannya di lapangan. Itu berdasarkan permasalahan yang dialami oleh klien itu sendiri. Selanjutnya ada pendekatan kasus. Ya, yang mana di sini kita mencari sebuah kasus atau menemukan sebuah kasus yang memiliki kesamaan dengan kasus yang dimiliki oleh klien, sehingga supaya untuk mempermudah yang dialami oleh klien itu sendiri. Selanjutnya ada kegiatan BK jarak jauh, yang mana di sini kita melakukan kegiatan bimbingan konseling bukan hanya secara face to face secara langsung, akan tetapi kita juga bisa menggunakan media seperti media teknologi seperti HP. Jadi di sini kita melakukan ketika kita melakukan bimbingan konseling bukan hanya secara langsung saja, kan, tapi juga bisa secara tidak langsung. Demikian Ibu. Ya, jawabannya sepertinya sudah menguasai ya. Jadi catatan itu perlu di-refresh, diingat, ya tidak serta-merta melulu membaca semua. Ya, dicontek boleh, tapi tidak semuanya dibaca ya saudara. Yang pertama adalah individual ya. Kalau individual berarti one by one, saudara akan memberi layanan dengan catatan format kegiatannya satu orang yang akan kita beri pelayanannya. Kemudian ada lagi format kelompok. Fungsinya untuk apa? Ada beberapa siswa yang memiliki masalah yang sama ataupun berbeda, maka kita klasifikasikan sehingga memudahkan kita akan lebih efisien memberikan pelayanan BK. Tidak hanya satu orang, bisa 5 orang sekaligus, 10 orang sekaligus, 12 orang sekaligus. Dengan catatan formatnya adalah kelompok. Berikut, klasikal. Nah, klasikal biasanya saudara diberi ketika dilakukan di dalam satu kelas. Ya, klasikal. Kita tahu peserta kelas klasikal tentu banyak. Biasanya jenis layanan informatif yang akan lebih efektif diberikan. Ya. Dan kemudian ada lagi istilah format kegiatan lapangan. Ya. Kalau tadi klasikal, maka lawan ya di opposite-nya, lawan katanya adalah di luar lapangan, di luar klasikal maksud saya. Ya. Nah, di lapangan tentu kasus ini khusus dialami oleh orang-orang tertentu. Ya, kita tidak dapat mengeneralisasinya karena pengalaman akan menjelaskan bagaimana kasus tersebut di lapangan. Kemudian pendekatan khusus. Kenapa ada pendekatan khusus? Karena ada pihak-pihak yang memberikan bantuan yang terlibat dalam penanganan
kasus-kasus yang mungkin saja lebih kompleks, ya. Dan yang terakhir, format kegiatan jarak jauh kita bisa menggunakan media online, ya. Tidak hanya telepon, email, ya. Sekarang macam-macam ya. Antar benua bisa konseling, antar negara, dimanapun dan kapanpun. Karena dunia sudah begitu cepat perubahannya, sehingga manusia pun ikut beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Baik, bagus ya. Jadi sekali lagi kuasai materi, kemudian ulang, sehingga saudara terus-menerus mengingatnya. Baik, kita lanjutkan yang berikut. Ada istilah program pelayanan. Siapa yang mau? Program pelayanan. Ada yang mau mencoba? Program pelayanan bimbingan konseling seperti apa? Yuk. Sudah pernah dipelajari program pelayanan BK? Ada yang mau menjawab? Program pelayanan BK seperti apa? Ayo, ayo. Sambil dicari jawabannya, diingat-ingat. Kita akan live room lagi dalam waktu kurang 1 menit. Nanti kembali join ya. Program pelayanan tahunan dan program semester, Bu. Ya, Ibu Sineli. Sudah benar tetapi belum lengkap. Coba dilengkapi ya. Kita akan keluar Ya, Bu. Zoom dan kembali join lagi. Ya, Bu. Oke. Baik, Bu. R. R. R.